Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur panjang, dan tak kurang satu apapun. Alhamdulillah, video kali ini kita jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz. Akan saya memberikan amalan ini yang tidak pernah saya tinggalkan selama saya menuntut ilmu. Ini sangat luar biasa. Sangat menyentuh hati. Saya terkadang menangis. Tapi saya tidak memberitahukan apa manfaatnya, apa kelebihannya, apa istimewanya amalan ini. Karena saya tidak ingin saudara mengamalkan hanya mencari pahala, mendapatkan pahala. Karena itu saya tidak boleh. Karena itulah yang disampaikan kepada guru saya. Karena ibadah yang sesungguhnya itu lillahi ta'ala tanpa mengharap sesuatu. Saudara, sebelum saya memberikan amalan-amalan, saya ingin sedikit menyinggung masalah ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan, seseorang tidak akan pernah mendapatkan hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia beribadah hanya selalu memikirkan pahala, mengharap pahala. Dia hanya mendapatkan pahala seperti apa yang diharapkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah kepadaku, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Saudara, perlu kita ketahui, kalau kita cuma mengharap pahala, sedangkan pahala itu hancur lebur dengan dosa-dosa kita. Jadi janganlah selalu mengharap pahala, dan juga pahalamu bukan itu yang memasukkan kamu ke dalam surga. Sekali lagi, pahala itu bukan yang memasukkan kamu ke dalam surga, tetapi yang memasukkan kita ke dalam surga ialah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Saudara, perlu kita ketahui, jika kita beribadah kepada Allah, jangan pernah berpikir pahala. Beribadahlah kepada Allah lillahi ta'ala, tanpa ada sesuatu. Ingat, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dia tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita selalu berhitung-hitung, perhitungan dengan Allah, maka insya Allah betul-betul menghitung. Karena saudara sendiri yang menghitungnya. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, karena Allah semata, tidak ada embel-embelnya. Itulah ibadah yang paling bagus.
yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika selesai ibadah, yang saya maksud ibadah sholat, ya, terutama sholat maghrib dan subuh, baca doa ini, saudara. Ini selalu saya amalkan juga. Ya Allah, Engkau dan keredaanmu lah satu-satunya yang aku cari. Anugerahkan kami cinta dan makrifat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami menuju kemenangan. Ya Allah, ya Rabbul Izzati. Amalkan ini, saudara. Ini saya selalu amalkan. Saudara, kita juga perlu berdoa. Doa itu penting bagi umat muslim. Tetapi tidak usah terlalu panjang-panjang. Berdoalah yang penting-penting. Perlu saya jelaskan bahwa di dalam sholat itu sudah syarat dengan doa. Mulai kita baca Al-Fatihah dan surat-surat lainnya, itu semua doa. Perlu saya jelaskan juga di sini, walaupun doa kita sebanyak daun-daunan ini di dunia, tidaklah berarti apa-apa, tidaklah berfaedah apabila kita tidak berbuat apa-apa. Tidaklah mungkin dokter bisa menyembuhkan pasiennya kalau hanya membaca buku kedokteran. Tidak mungkin tanpa tindakan. Tidak mungkin kita bisa menghilangkan rasa haus kalau hanya sekedar membayangkan air. Dan tidak mungkin kita panas kalau sekedar membayangkan api. Subhanallah. Saudara, pesan saya, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia Maha Pengasih. Tanpa meminta pun Dia akan memberi, insya Allah Dia akan memberi. Maka dari itu saya berpesan agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara, saya akan menjelaskan wiridnya. Amalannya, amalkanlah sebelum sholat maghrib dan sholat subuh. Saya contohkan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim 11 kali. Kemudian astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 11 kali juga, saudara. Kemudian Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Juga 11 kali. Nah, ini yang paling penting, saudara. Saya di sini sering menangis membaca doa ini.
Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 11 kali juga saudara. Kemudian la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. 11 kali juga. Saudara, saya ingin berpesan kepada saudara bagi orang-orang yang menuntut akhirat. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita semua tanpa terkecuali umat muslim dan muslimat, walaupun mereka tidak suka pada kita, bahkan sering menyakiti. Karena itu bagian dari kita harus selalu mendoakan. Seperti tadi saya katakan, walaupun tidak suka pada kita, sering menyakiti, kita harus mendoakan dia secara diam-diam tanpa sepengetahuan dia. Dan sangat penting ini saya katakan, kita sudah mengetahui nama Allah yang ke-100 seperti yang saya bahas di video-video yang kemarin. Apabila saudara bisa menghayati, menikmati, saudara akan menemukan rahasia luar biasa di dalam nama Allah itu. Ada rahasia yang sangat luar biasa yang tak ternilai. Tak ternilai. Walaupun dibandingkan ini 1000 dunia. Insya Allah saya akan bahas nanti. Tapi saya tidak janji. Tapi insya Allah saya akan bahas. Oke saudara, demikian video kali ini. Ikuti terus saya. Jangan lupa tekan loncengnya saudara, agar tidak ketinggalan. Saran dan tanggapan silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.